ya. Nabi Musa itu bisa berbicara ketika masih bayi ataupun sudah besar, ya. Untuk apa? Meluruskan fitnahan karena ibunya dituduh zina, ya. Itu ibunya si Maryam tadi. Ini. Kemudian Nabi Isa ini juga punya kelebihan, Bapak Ibu, banyak sekali kelebihan yang Allah berikan kepada Nabi Isa, ya. Salah satunya dalam masalah kelahiran, dia lahir tidak nangis, Bapak Ibu. Ada dua, Bapak Ibu, yang lahirnya buat nangis, ya. Siapa? Satu Nabi Isa, yang kedua ibunya Maryam, ya. Ibu bapak dulu lahirnya nangis, no guyu, ya. Nangis, kita rata-rata nangis, Bapak Ibu, ya, karena ditusuk oleh setan, Bapak Ibu, ya, sehingga kita nangis seperti itu. Itu satu. Yang kedua, Bapak Ibu, kisahnya Ashabul Ukhdud, ya, kisahnya yaitu dalam surah Al-Buruj, Bapak Ibu, orang-orang yang beriman itu disuruh untuk murtad, keluar dari agama Islam. Kalau nggak mau, dimasukkan ke dalam parit yang isinya adalah api yang menyala-nyala. Dibuatlah parit, Bapak Ibu, parit yang sangat besar. Orang yang nggak mau murtad, nggak mau keluar dari agamanya, masuk ke dalam parit yang isinya api. Orang-orang pada beriman, Bapak, mereka sangat kokoh imannya, Bapak. Daripada murtad, mending mati, ya. Akhirnya 20.000, Bapak Ibu, 20.000 terima mati, Bapak Ibu. Ini penting, Bapak Ibu. Kita punya keyakinan, kita punya akidah, kita diberikan anugerah nikmat Islam. Monggo Bapak Ibu dipun cepengi, dipegang erat, Bapak Ibu, dan wasiatkan kepada anak-anak kita. Nah, Allah telah memilihkan kita agama Islam. Jangan sekali-kali mati kecuali dalam keadaan muslim. Saya pesan pokoknya sampai apapun keadaannya, sampai kapanpun tetap harus muslim. Nabi Ibrahim dan Nabi Yakub juga pesan kepada anaknya, ya baniya innallaha astafa lakum ad-dina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilihkan agama kepada engkau. Jangan sekali-kali mati dalam keadaan kecuali dalam keadaan muslim, harus Islam. Nah, orang tadi 20.000, Bapak Ibu, meninggal, mati, rela mati, dan memilih mati daripada harus murtad. Di situ ada seorang ibu bawa anak, Bapak Ibu, namanya ibu. Dia sempat ragu-ragu, mau nyemplung nopo boten, ya, karena bawa anak, Bapak Ibu, anaknya masih kecil. Kalau nanti saya masuk, lah anak saya gimana ini? Tiba-tiba anak kecil, Bapak Ibu, itu bisa berbicara. Anak yang masih bayi, masih dalam gendongan, itu bisa berbicara. Ya ama, wahai ibuku, innaki alal haq, sesungguhnya engkau di atas kebenaran. Waktunya tidak ragu lagi, Bapak Ibu, langsung apa? Dia menyebutkan diri dan meninggal dunia, ya. Ini kisah yang kedua, seorang anak yang masih bayi bisa berbicara, ya. Seorang ibu dengan anaknya. Ya, kemarin Bapak Ibu berita 2 hari yang lalu atau 3 hari yang lalu, bencana Sukabumi, ya Bapak Ibu, Sukabumi atau mana, Bekasi mana. Seorang ibu, Bapak Ibu, dengan anaknya yang masih kecil, ya, dalam pelukan, Bapak Ibu, dievakuasi. Ya Allah, kalau lihat itu kasihnya betul, ya. Anak masih kecil, Bapak Ibu, itu dalam dekapan seorang ibu, mati semuanya, ya. Kalau nggak salah kenapa bencana kemarin, Bapak Ibu, ya, Sukabumi, ngeri, Bapak Ibu. Nah, inilah yang kedua. Yang ketiga, kisahnya Juret, Bapak Ibu. Ya, kisahnya Juret, seorang, ya, anak yang dia bisa berbicara. Ketika ditanya siapa bapakmu, anak tadi menjawab, bapakku pengembala kambing itu. Ya, orang-orang waktu itu baru sadar selama ini terkena provokasi, terkena apa, berita yang salah, ya, berita yang hoak, Bapak Ibu. Akhirnya dibangunlah bangunan yang lebih bagus daripada sebelumnya, ya, seperti itu. Apa, Bapak Ibu? Kenapa kok seorang ahli ibadah, seorang Juret yang dia orang baik, seorang abid, seorang ahli ibadah, rajin sholat, kok sampai terkena fitnahnya seorang perempuan? Doanya seorang ibu tadi itu, Bapak Ibu, ya, ibu tadi yang jengkel tadi, ya, jengkel tadi. Maka Bapak Ibu, hati-hati. Ittaqu da'watal mazlum. Hati-hati dari doanya orang yang teraniaya, ya, teraniaya. Nah, Bapak Ibu yang mudah-mudahan dirahmati Allah SWT, maka pastikan Bapak Ibu lisan kita jaga, perbuatan kita jaga. Jangan sampai lisan perbuatan
perbuatan kita, tangan kita mendolimi orang lain. Yang ketika orang kita dolimi Bapak Ibu, dia kemudian mengangkat doanya, memohon kepada Allah, itu pasti akan diijabahi Bapak Ibu. Ya. Dulu ada seorang orang tua datang kepada saya atau ngobrol sama saya. Dia nangis, seorang nenek nangis, ya. Nangis, kemudian bilang sama saya dia merasa sesek dadanya. Kenapa? Habis disentak sama anaknya Bapak Ibu. Bapak Ibu nggak tahu disentak gitu. Ya, dihardik sama anak ini selama ini terkenal baik, bantu ibunya, bantu nenek tadi, bantu dengan hartanya. Terkenal anak yang paling baik dan paling membantu ibunya tadi. Tapi suatu ketika Bapak Ibu itu pernah disentak anaknya, mungkin karena pas anak itu sedang lelah atau capek, ya, disentak Bapak Ibu, ya, dihardik sehingga ibu itu keloro-loro, ya, itu sampai kalau nggak salah 3 hari atau 4 hari dadanya sesek. Ya, sesek Bapak Ibu. Kalau untuk nafas sengal Bapak Ibu, nggak bisa los, menahan sesek Bapak Ibu, menahan di situ. Ya, saya sudah bantu ya Allah. Ya, ini karena dia menahan apa? Menahan jengkel atau menahan ya dia sakit hati Bapak Ibu. Ya, nggak biasanya disentak, nggak biasanya disakiti oleh anaknya, tiba-tiba sekali itu langsung dadanya sesek. Saya sudah bantu ya Allah. Ini nanti pasti ada apa-apa dengan anak tadi. Betul Bapak Ibu ya Allah. Enggak salah kalau enggak terlalu lama anak itu tiba-tiba sakit Bapak Ibu. Sakit, ya, sakit akhirnya kan sudah meninggal dunia, ya, sudah meninggal. Nah, ini salah satu apa Bapak Ibu efek pengaruh doa Bapak Ibu. Ya, pengaruh doa. Maka pastikan Bapak Ibu kita tidak pernah berbuat dolim, atau ketika kita pernah berbuat dolim maka segera kita minta maaf, nyaluk ngapura, nyaluk ikhlasi. Ya, karena apa Bapak Ibu? Kalau sampai orang yang terdolimi berdoa kepada Allah, ya, maka doanya mustajab. Nah, kemudian Bapak Ibu yang sudah dirahmati Allah SWT, siapa lagi doanya yang mustajab? Tadi orang yang puasa sudah, orang yang puasa, pemimpin yang adil sudah, kemudian orang yang terdolimi sudah, kemudian yang keempat adalah musafir. Ya, doanya musafir, orang yang bepergian. Ya, orang yang bepergian. Dalam sebuah hadis Bapak Ibu, ada seorang yang diceritakan oleh Rasulullah SAW menyebutkan seorang laki-laki yutil safar. Dia dalam keadaan musafir, bepergian. Bapak Ibu, orang musafir itu banyak mendapatkan keringanan. Satu, sholatnya sakit di kosor, bisa dijamak, jamak kosor. Ya. Kemudian kalau pas Ramadan kita ini kuat, boleh tidak puasa. Tapi ya nanti harus mengganti, mengkodok namanya, ya, mengganti pada hari yang lain. Ya. Yang laki-laki boleh dia tidak Jumatan, tapi tetap ganti apa? Duhur, ya, seperti itu. Banyak keringanan yang Allah berikan pada musafir. Nah, musafir yang diceritakan oleh Rasulullah SAW itu dalam keadaan dia kusut Bapak Ibu. Zaman dia niku nek bepergian, niku mboten kados zaman sakniki. Ya, pesawatnya ape, keretanya juga ape, mobilnya sawi, bisa nggih sae terasine barang. Ya, zaman dulu tidak. Ya, badannya penuh dengan debu. Ngangkat tangan tadi, orang tadi, ya muddu yadailas sama ya Rabbi ya Rabbi. Ya, dia mengangkat tangan dan mengatakan ya Allah ya Tuhanku, ya Allah ya Tuhanku. Harusnya Bapak Ibu, laki-laki tersebut sudah diijabahi oleh Allah. Satu, musafir. Yang kedua, sudah mengangkat tangan. Mengangkat tangan Bapak. Allah itu malu. Allah itu malu ketika ada seorang hamba yang dia mohon kepada Allah dengan mengangkat tangannya, kok sampai dikembalikan tangannya hampa, tidak dikasih. Allah malu. Allah itu maha pemberi, Al-Wahhab Bapak Ibu. Ya, kok ada hambanya betul-betul mohon kok tidak dikasih, Allah malu. Ya. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, orang tadi sudah berwasilah dengan nama Allah, ya Rabbi, ya Rabbi. Ternyata Nabi mengatakan wabat ahmu haramun, wabasruhu haramun, wabalbasu haramun. Ternyata makanan haram, pakaiannya haram, minumannya minuman yang haram. Bagu dia bil haram, dia dibesarkan dari sesuatu yang haram. Bagaimana doanya akan diijabahi? Bagaimana doanya akan diijabahi oleh Allah? Ternyata Bapak Ibu, walaupun dia musafir,
walaupun sudah mengangkat tangan, walaupun sudah menyebut nama Allah, ternyata doanya masih terhalang dengan sebab makanan minuman yang haram. Monggo Bapak Ibu ngatas satos ya. Kita hati-hati nyuwun datang Allah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Nyuwun datang Allah dipun paringi ilmu bermanfaat, rezeki ingkang halal, ingkang thayyiban. Halal bisa dari dua sisi Bapak Ibu, zatnya dan dari sisi penghasilan. Zatnya Bapak Ibu seperti daging babi, anjing, darah, bangkai Bapak Ibu itu haram Bapak Ibu ya. Sisi penghasilannya Bapak Ibu, contohnya hasil korupsi ya. Korupsi itu dosa nopo mboten Bapak Ibu? Dosa ya. Banyak orang yang korupsi Bapak Ibu saat menikah. Hari-hari ini kita dihebohkan dengan berita-berita yang sangat mengejutkan dari tanggung Pertamina ya, terakhir minyak goreng kita napa meneh emas Bapak Ibu, emas mau dipalsu. Dan ini model-model palsu dan palsu oplosan Bapak Ibu gitu kita. Ini hati-hati Bapak Ibu, jangan kita berbuat curang. Wailul lil mutaffifin. Celakalah orang-orang yang berbuat curang. Ya, hati-hati Bapak Ibu, kalau panjenengan uripe niku mboten dangu ya. Hidup kita enggak lama Bapak Ibu, sewidak 70 ya 80 nggih wonten ning pun awis-awis 90 nggih wonten, sudah jarang Bapak Ibu. Hidup kita enggak lama Bapak Ibu. Jangan kita mengorbankan urusan akhirat hanya untuk kesenangan sesaat. Dan coba Bapak Ibu, korupsi sampai miliaran, sampai triliunan Bapak Ibu. Padahal kira-kira orang yang korupsi itu wong sugih napa wong miskin janjane? Wong sugih Bapak Ibu, gajine 200 miliar, 200 juta. Terus gajinya sudah per bulan 2 miliar. Bapak Ibu nek gajinya 2 miliar sesasi kira-kira cukup napa mboten? Ya. Murah Bapak Ibu, nggo tumbas cilok wis oleh gitu nggih. Bakso ya 15.000 gitu. Ya kita kan sebenarnya cukup Bapak Ibu, tapi ternyata nggak cukup bagi orang-orang yang tamak, orang-orang yang rakus. Ya, nggak cukup 2 miliar itu nggak cukup Bapak Ibu, untuk hidup nggak cukup karena sifat tamak. Lawan analit di adam wadiyan minad dhahab, seumpama manusia itu punya satu lembah isinya emas, ahabba ayakuna lahu wadiyan, dia pasti akan berharap mempunyai 2 lembah emas. Wala yamla'u ila turab, tidak ada yang bisa menghentikan kecuali tanah. Sifat manusia niku murko. Kalau tidak diiringi dengan iman dan takwa Bapak Ibu, sifat manusia itu serakah ya. Walaupun sudah dikasih 1 lembah emas, kepengen duit 2 lembah emas, dan tidak ada yang bisa mengganti kecuali mati. Tidak mati rampung itu Bapak Ibu ya, itulah manusia. Monggo kula panjenengan Bapak Ibu kita ingat urip niku namung sebentar, ibaratnya mampir ngombe. Rumah kita yang hakiki Bapak, bukan rumah sing magro-magro, bukan rumah yang harganya miliaran. Rumah kita yang hakiki sing 2 meter kali setengah meter. Itu yang harus kita siapkan Bapak Ibu ya. Mengatakan saya aturaken kata kelebatan pangunten, yen kula aturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.